Ibnu Katsir tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut bab 21. Tanpa terasa sudah 21 bab. Hadisnya 127. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dengan sanadnya yang utuh dari Qailah binti Makhramah. Seorang wanita, sahabiat. Sahabat Rasulullah dari kalangan wanita. Qailah binti Makhramah ini meriwayatkan bahwasanya annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Suatu hari Qailah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Beliau sedang duduk. Nabi sedang duduk dengan gaya duduk Qurfusa. Nanti kita jelaskan Qurfusa itu gimana sih cara duduknya itu. Kalau boleh nanti ada satu yang mempraktekkan Qurfusa. Cara duduk Nabi, salah satu cara duduk yang pernah dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita tadi berkata, Qailah tadi berkata, "Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsah." Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk ya, dalam duduknya itu berwibawa, punya wibawa Nabi ketika duduk. Ur'idtu minal faraq. Aku dikejutkan dengan rasa takut. Tiba-tiba aku gemetar melihat Rasulullah dipenuhi rasa takut. Karena Rasulullah itu orang yang punya karisma. Orang tengok itu, wibawa dia itu membuat orang segan, takut. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang sangat penyayang. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk itu dikatakan oleh Qailah duduknya adalah Qurfusa. Di sini Qurfusa dijelaskan oleh para ulama cara duduk di mana ketika orang duduk itu posisi bagian belakang kita itu bokongnya itu menyentuh tanah. Duduk seperti ini. Seperti Bapak Ibu sekalian duduk ini, tapi kemudian paha dan betis itu diangkat. Seperti ini ya. Coba seperti itu. Ini namanya Qurfusa atau disebut dengan ihtiba. Biasanya dulu kalau nonton bola di lapangan itu kan, duduknya begitu. Duduk di tanah, kemudian lutut, betis sama pahanya diangkat, kemudian tangan begitu kan. Tangan dilingkari ke betis dan paha itu. Seperti itu duduknya. Itu namanya apa? Qurfusa. Semi jongkok ya. Kalau jongkok mungkin kita tidak menyentuh tanah. Kalau ini semi jongkok. Ya, itu salah satu tafsiran ulama tentang duduk Qurfusa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Qurfusa? Qurfusa itu dikata qarfasa, artinya istama. Istama itu artinya bergabung, menyatu. Karena pada waktu kita duduk itu antara betis, paha dan perut menyatu, tubuh kita seperti bersatu begitu. Disatukan. Makanya disebut dengan Qurfusa atau disebut dengan duduk ihtiba. Itu cara pertama atau penafsiran pertama tentang Qurfusa. Yang kedua, ada yang mengatakan Qurfusa itu adalah seseorang duduk dengan bersandar pada kedua lututnya. Ada seperti duduk tasyahud begitu. Ya. Kemudian menempelkan perutnya pada kedua pahanya. Sedangkan kedua tangan berada di kedua ketiaknya. Jadi begini, kemudian duduknya seperti tasyahud, duduk iftirash, tapi perut dengan paha itu didekatkan dan tangan itu diletakkan di bawah ketiak gitu. Itu ada yang menafsirkan Qurfusa seperti itu. Tapi nampaknya yang lebih tepat tafsiran yang pertama tadi, duduk ihtiba. Kemudian wanita tadi mengatakan, aku dikejutkan dan merasa gemetar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi rasa takut. Ini dia bercerita ketika dia masuk Islam, kisah Islamnya Qailah. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini memang salah satu keutamaan beliau itu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku itu diberikan kemenangan oleh Allah dengan ditimpakan rasa takut di hati musuh-musuh Islam, ya.
ketika mereka berada pada jarak perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Nabi berperang dengan orang kafir seperti dengan orang Romawi itu, jarak mereka untuk menempuh bertemu Rasulullah itu 1 bulan lagi baru bertemu. Jadi jaraknya sangat jauh. Itu dari jarak yang sejauh itu mereka sudah takut itu. Takut berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan Rasulullah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nah, itu ada hadisnya kan? Jadi ditimpakan rasa takut di hati musuh-musuh Islam untuk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal jarak mereka cukup jauh. Untuk menempuh jarak itu butuh waktu 1 bulan. Itu sudah takut duluan. Nah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi wajar saja ya ketika Qailah ini melihat Rasulullah dengan karismanya itu, dia merasa takut dan gemetar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis 128 diriwayatkan dari Abbad ibni Tamim dari pamannya. Pamannya ini kata pensyarah hadis bernama Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim inilah sahabat yang mulia. Dia ikut dalam Bai'atul Aqabah, ikut dalam perang Badar, dan ikut dalam berbagai perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat yang bermimpi azan ketika tidur. Jadi dia dulu yang bermimpi bertemu dengan seseorang dalam tidurnya, kemudian orang itu mengajarkan kalimat-kalimat azan. Dan setelah dia bangun, dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diajarkan di dalam mimpinya itu. Akhirnya kalimat azan itulah jadi kalimat menjadi syariat sampai akhir zaman. Kalimat azan yang kita kumandangkan saat ini itu hasil mimpi sahabat. Mimpi sahabat ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan hanya dia yang bermimpi, yang lain juga ada. Umar bin Khattab juga bermimpi hal yang sama, sehingga itu ditetapkan sebagai kalimat azan untuk memanggil orang salat. Karena dulu sempat terjadi diskusi sahabat ini, bagaimana cara kita memanggil orang salat. Apa dengan lonceng, apa dengan membakar api, supaya orang tahu kalau waktu salat sudah tiba. Jadi dalam kebingungan itu akhirnya beberapa sahabat mimpi yang benar tentunya, dan Rasulullah menyetujui itu, kemudian ditetapkan sebagai azan bagi umat Islam untuk memanggil orang salat. Ini sahabat yang mimpi, salah satunya ini Abdullah bin Zaid. Dan dia termasuk sahabat yang ikut berperang melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu dari Yamamah. Ya. Jadi dia hidup sampai setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih hidup. Abdullah bin Zaid mengatakan annahu ra'a, bahwasanya dia melihat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur telentang di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, dalam keadaan Nabi meletakkan salah satu kakinya kepada kaki yang satu lagi. Jadi tidur telentang di masjid, satu kaki di atas kaki yang lain. Nah, ini diantara kondisi yang dilihat oleh sahabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tentunya ini dilakukan dalam kondisi santai, dalam kondisi orang sedang istirahat gitu. Nah, jadi tidur telentang, kemudian satu kaki di atas kaki yang lain. Dan biasanya tidur yang seperti ini tidak dilakukan di tempat yang ramai. Jadi tidur sendiri ataupun tidur beberapa orang dengan teman-teman, itu dilakukan pada kondisi yang seperti itu. Jadi Rasulullah pernah melakukan itu. Meskipun dalam hadis sahih Muslim disebutkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang, naha anistimalis samma. Nabi melarang seseorang memakai baju hanya satu lembar, memakai satu lembar kain di tubuhnya, ya, sehingga khawatir terbuka aurat. Nabi melarang itu. Wal ihtiba fi saubin wahid. Nabi juga melarang orang duduk ihtiba, duduk macam tadi, tapi dalam kondisi dia memakai satu kain, takut nanti nampak auratnya. Jadi kalau mau ihtiba, ya pakaiannya harus lengkap. Setidaknya pakai izar dan pakai rida. Atau seperti kita sekarang pakai celana panjang, itu tidak ada masalah, tidak khawatir terbuka aurat. Tapi kalau satu lembar kain kita duduk seperti tadi ihtiba, khawatir terbuka aurat. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa an yarfa' ar-rajul ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dan Nabi melarang seseorang mengangkat kakinya di atas kaki yang lain wa huwa mustalqin, ketika dia sedang berbaring, ketika dia sedang terlentang tadi. Padahal Nabi melakukannya, tapi di sini Nabi melarang. Di sini para ulama melakukan al-jam'u wat taufiq. Jadi di kedua hadis yang seakan-akan bertentangan ini dicoba untuk dikompromikan, dicari titik temu. Para ulama mengatakan hadis yang melarang ini berkaitan orang yang dikhawatirkan terbuka auratnya. Kalau dia pakai satu pakaian yang kurang, khawatir akan terbuka aurat, maka dilarang tidur terlentang dengan kondisi kaki diangkat di atas kaki yang lain. Tapi kalau auratnya terjaga, seperti orang memakai celana panjang atau pakaiannya lengkap, maka ini tidak ada masalah, karena Rasulullah pun pernah melakukan itu. Jadilah ini metode para ulama ketika melihat ikhtilaf, ta'arud, ya, kontradiksi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, mereka menggunakan metode al-jam'u wat taufiq. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan kebolehan, tidak boleh tidur seperti itu. Tapi nanti ada kondisi di mana tidak boleh seperti itu karena khawatir terbuka aurat. Nah, jadi tengok kondisi pakaian kita seperti apa. Yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini? Masih ya, satu hadis lagi. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di masjid, Nabi duduk dengan cara ihtiba, dengan kedua tangannya. Seperti tadi, duduk semi jongkok tadi, kemudian kedua tangannya melingkari betis dan pahanya itu. Jadi Nabi pernah duduk seperti itu di dalam masjid. Ya. Jadi ihtiba ini menjadi duduk favoritnya orang Arab, sehingga di masyarakat Arab itu dikenal istilah al-ihtiba hitanul Arab. Ihtiba itu dindingnya orang Arab. Karena kalau kita duduk macam itu tidak perlu sandar ke dinding, karena sudah duduk santai begitu, dengan kondisi tangan kita melingkari betis dan paha itu, tidak perlu lagi bersandar ke dinding. Jadi seakan-akan ihtiba itu menjadi dinding bagi orang Arab. Kemudian ada hadis lain juga yang bercerita tentang duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Samurah dalam Sunan Abi Daud, sebutkan sanadnya sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shallal fajr. Nabi apabila selesai salat subuh, tarabba fi majlisi, Nabi duduk bersila di tempat salatnya hatta tatlu asy-syamsu hasna, sampai terbit matahari dengan warna yang indah. Jadi Nabi juga pernah duduk bersila. Jadi yang duduk yang pernah dipraktek oleh Nabi, duduk iftirash, duduk tahiyat awal itu ya, duduk iftirash, kemudian duduk tawarruk, tahiyat akhir, duduk ihtiba macam tadi, ya semi jongkok itu. Kemudian duduk tarabbu', duduk bersila ya macam ini. Kemudian duduk iqa'. Iqa' ini ada dua macam. Iqa' itu duduk posisi kita macam duduk tasyahud awal, tapi telapak kaki itu ditegakkan dan kita duduk di atas tumit. Coba bisa dipraktikkan coba. Duduk macam tasyahud awal. Begitu. Itu nama iqa'. Ini iqa' yang boleh, ini dalam salat pun boleh. Dalam salat kita duduk antara dua sujud boleh duduk seperti itu, tidak apa-apa. Tidak mesti harus duduk iftirash. Boleh duduk seperti itu. Itu namanya iqa'. Duduk di antara dua sujud boleh. Yang dilarang iqa' itu adalah duduk macam duduk anjing. Itu anjing duduk macam mana? Jadi bayangkan sendiri macam mana duduk anjing. Kemudian ya seperti mirip seperti ihtiba, tapi bukan tangannya tidak melingkari betis, tapi berada di menyentuh tanah gitu. Seperti posisi duduknya anjing. Itu yang dilarang kita duduk dalam salat. Tapi kalau iqa' yang duduk seperti tadi, itu adalah cara duduk yang dibolehkan. Bahkan kata para ulama, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, itu melakukan duduk seperti itu. Dan dia mengatakan itu sunnah, sunnatun nabiyyik, itu adalah sunnah Nabi kalian. Itu salah satu duduk antara dua sujud seperti itu, selain duduk iftirash. Kemudian ittika, duduk bersandar. Nabi juga pernah duduk bersandar, baik bersandar sebelah kanan ataupun bersandar di sebelah kiri dengan bantal yang ada di bawahnya sebagai sandaran. Jadi Nabi pernah iftirash, pernah tawarruk, pernah ihtiba, pernah tarabbu', pernah iqa', dan juga pernah ittika. Ittika itu duduk bersandar.
Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.